Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Mari hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 23. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, dan ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lainnya jangan diabaikan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Saya mengawali renungan pagi ini dengan sebuah cerita. Ada seorang pemilik restoran terkenal di sebuah kota. Restoran itu tampak terlihat mewah. Yang dilihat dari luar begitu gemerlap. Catnya mengkilap, lampu-lampunya indah yang dipasangkan di sudut-sudut restoran. Bahkan menunya ditulis dengan sangat rapi. Orang-orang yang terlihat dari luar berpikir bahwa makanan itu pasti enak dan bergizi. Namun, ketika pelanggan masuk dan mulai makan, ternyata masakannya hambar. Bahkan ada yang basi. Pemilik restoran itu terlalu sibuk menghias tampilan luar, tetapi lupa menjaga kualitas makanan yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Banyak orang kecewa dan tidak ingin kembali lagi di tempat itu. Meskipun dari luarnya terlihat bahwa mewah restorannya, tetapi tidak dengan makanannya. Makna Injil hari ini, Yesus ingin menegaskan bahwa hidup rohani tidak boleh hanya berhenti pada formalitas atau sekedar menjalankan aturan, melainkan harus berakar pada kasih yang nyata.
Ketika ia terlalu terikat pada hal-hal lahiriah, kita bisa jatuh pada sikap munafik. Kelihatan baik di mata manusia, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kemunafikan, melainkan menata hati agar selaras dengan kehendak Allah. Ada 3 pesan yang mungkin kita bisa menjadi refleksi dalam renungan ini. Pertama, memeriksa hati. Yesus menegur orang Farisi karena mereka sibuk menjaga penampilan luar, tetapi hatinya kosong dari kasih. Hal ini juga menjadi cermin bagi kita, apakah hidup rohani kita sungguh berakar pada relasi dengan Tuhan, ataukah hanya sekedar rutinitas lahiriah. Misalnya kita rajin datang ke gereja, aktif dalam kegiatan rohani, tetapi di rumah atau di tempat kerja kita masih sering bersikap kasar, iri hati, atau tidak peduli sama sekali dengan sesama kita. Memeriksa hati berarti berani jujur pada diri sendiri, membuka diri di hadapan Allah. Dengan demikian, iman kita tidak hanya berhenti pada simbol atau penampilan saja, melainkan sungguh menjadi hidup yang memuliakan Allah. Yang kedua, mengutamakan yang utama. Dalam Injil, Yesus berkata bahwa orang Farisi tekun memperhatikan perpuluhan dari hal-hal kecil seperti selasi dan jintan, tetapi mengabaikan hal-hal besar. Pesan ini mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam hal-hal yang remeh, sampai melupakan inti hidup Kristiani. Kita memang perlu disiplin dalam doa, aturan, maupun pelayanan, tetapi jangan sampai itu menutupi kewajiban utama kita, mengasihi Allah dan sesama. Kasih, keadilan, dan kesetiaan jauh lebih besar nilainya daripada sekedar rutinitas lahiriah. Artinya, doa kita harus berbuah pada tindakan nyata, membela yang lemah, menolong yang miskin, dan setia dalam komitmen hidup kita. Yang ketiga, menjadi saksi yang autentik. Dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang iman, tetapi lebih membutuhkan teladan hidup yang nyata. Banyak orang yang menjauh dari gereja karena melihat ada ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan umat Kristiani. Menjadi saksi autentik berarti hidup sesuai dengan iman yang kita akui. Jika kita berkata bahwa kita adalah murid Kristus, maka kasih Kristus harus nyata dalam hidup kita. Jujur dalam pekerjaan, sederhana dalam hidup, rendah hati dalam pelayanan, serta peduli terhadap sesama. Kesaksian yang autentik jauh lebih kuat daripada 1000 kata-kata indah, karena orang lain akan lebih tersentuh oleh perbuatan kasih yang nyata daripada ceramah yang panjang. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk selalu hidup dalam ketulusan hati. Semoga kita tidak hanya menjaga penampilan luar saja, tetapi sungguh-sungguh memancarkan kasih Allah dalam tindakan nyata setiap hari. Dengan begitu, hidup kita bukan hanya sekedar tampak saleh, tetapi sungguh-sungguh siap menghadapi kerajaan Allah di tengah dunia. Demikian saudara-saudari, renungan singkat hari ini. Semoga renungan ini membawa manfaat bagi kita semua dan kita semakin siap menghadapi satu pekan di minggu ini. Terima kasih.